Izin dimulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu dosen dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersua kembali melalui Zoom yang akan membahas tentang sinkronus refleksi dan evaluasi modul SKI. Sebelum kita mulai acara Zoom ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silahkan untuk memperkenalkan diri, dimulai dari Bu Sri Mariati. Silahkan Bu, di-unmute. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Perkenalkan Ibu dosen, saya mohon izin memperkenalkan diri, mohon maaf kepada Ibu dosen dan kawan-kawan. Nama saya Sri Mariati, intansi atau asal ngajar dari SDIT Bunaya. Eh, Lumayan dari rumah, kurang lebih 40 menit ya Pak, Bu. Eh, Sudah cukup mungkin sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut sama Pak Ahmad Firdaus. Saya Anies Firdaus maksudnya, Bismillahirrahmanirrahim. mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. memperkenalkan diri, Bu dosen. Saya Anies Firdaus, selaku Korlas kelas 2. Saya berasal dari Cikupa, Tangerang, mengajar di SD Negeri Sindang Asih 1, status pegawaian P3K. Alhamdulillah, lulus tahun 2021 kemarin, 2022 maksudnya. Eh, Selanjutnya, saya sebelumnya mewakili eh, rekan-rekan semua, Ibu, mohon izin bimbingan dan arahannya, terutama halnya dengan eh, pelajaran, mungkin ada hubungan dengan etika dan lain-lainnya. Untuk itu mohon sebelumnya mohon maaf atas mungkin nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Itu saja, Pak dosen, Ibu dosen, izin memperkenalkan dirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Muniroh, silahkan Bu. Bu Muniroh di unmute. Ya, Bu Muniroh masih terkendala dengan speakernya atau mic-nya. Kalau iya, acungkan tangan. Halo Bu Muniroh. Kalau baru bukan masih kendala dengan mic-nya, tolong acungkan tangan. Oke, dilanjut ke Pak Ahmad Sopian. Mangga Pak Ahmad Sopian. Pak Ahmad Sopian, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan Bu dosen, nama saya Ahmad Sofyan. Asal dari Tiga Raksa dan ngajar di SMP Islam Plus Insan Robani Tiga Raksa. Ini tuh cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dilanjut sama Pak Agus Salam. Pak Agus Salam, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Bu dosen dan teman-teman semua. Sore. Perkenalkan nama saya Agus Salam, mengajar Mm-mm. di SDN Talaga 1, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Mengajar sudah 15 tahun, domisili Panongan. Cukup sekian Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Silahkan Bu Khairunisa. Bu Khairunisa. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hoirunisa. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Kemiri. Ya, Mengajar sejak tahun 2015. Domisili di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Terima kasih. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Fauji Kurniawan, mangga. Pak Ahmad Fauji Kurniawan. Siap, Suhu. Ya, Master. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan, teman-teman kelas, dan Ibu dosen yang saya hormati. Izin memperkenalkan diri, Ibu. Nama Ahmad Fauzi Kurniawan, asal dari Kecamatan Panongan, untuk tempat mengajar di SMPN 4 Curug. Sekian, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut sama Ibu Rukiah Sri Komala. Bu Rukiah Sri Komala. Ya, Bu Rika, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dosen. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukiah Sri Komala. Saya ngajar di SD Negeri Talok 2 Kresek, Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah saya sudah P3K, Bu. Mohon bimbingan dan arahannya dari Ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut sama Ibu Mary. Bu Mary, mangga. Iya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi dosen, wabarakatuh. saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Mary, domisili dari Jambe. Saya mengajar dari tahun 2012. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut sama Pak Aliudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliudin, SDN Gaga Jenggot, Bu. SDN Gaga Jenggot, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah, Bu, ngajar dari tahun 2005 honor. Alhamdulillah tahun 2021 ada pengangkatan P3K pertama, Bu. Mohon bimbingannya dan arahannya, Bu. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut sama Bu Yeni Wahyuni. Bu Yeni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri Ibu dosen, nama saya Yeni Wahyuni, domisili Jambe. Saya mengajar di SDN Jambe 1. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sama Bu Ulpia. Bu Ulpia, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu dosen dan teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri Bu. Nama saya Ulpia, berasal dari Kecamatan Kresek, mengajar di SDN Renge 2 Kecamatan Kresek juga. Dan Alhamdulillah sudah diangkat menjadi P3K dari tahun 2021. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Ardi, sesepuh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Suhu atas waktunya dan juga yang saya hormati Ibu dosen. Saya memperkenalkan diri. Pak Ardi ngajar di SDN Palahlar, berdomisili di Kecamatan Cikupa. Mungkin itu aja Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dilanjut sama Ibu Masuni. Bu Masuni, mangga. Bu Masuni, mohon maaf suaranya tidak terdengar, Bu Masuni. Mic-nya dibesarkan, mic-nya, volume mic-nya. Atau kalau nggak keluar suaranya bisa via chat nama Ya, heeh, dan tempat mengajarnya diketik di chat. oke. Baik, Bu Masuni mungkin terkendala dengan mic-nya. Silakan Bu Masuni di chat aja perkenalannya, di chat ya ditulis. Oke, ya. Dilanjut sama Ibu Mulyani, silakan Bu. Assalamualaikum Bu Mulyani, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat sore Ibu dosen. Berikut teman-teman kami yang kami hormati. Eh, saya Bu Mulyani, ngajar di SMP Negeri 3 Teluk Naga. Rumah saya di Komplek Mutiara Garuda, Teluk Naga. Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut sama Bu Santika. Bu Santika, mangga. Santika apa Satina ini? Oh, Santika loh Sakina. Pak. Ya, Sakina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Santika. Saya mengajar di SDN Seglok 3 Raksa. Ya, Ya, itu aja ya. Makasih. oke. Terakhir, saya pribadi nama Aripa Ibu, asal dari Kampung Benda, Desa Benda, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang. Ngajar di SDN Sukamulya 1 dari tahun 2003. Dan alhamdulillah di tahun 2021 bareng sama Pak Aliudin, Bu Ulpiah diangkat menjadi P3K. Sampai sekarang nggak pindah-pindah, Bu. Udah 25 tahun kurang lebih. Kadang-kadang jenuh di SDN itu terus. Pengen nyari suasana baru gitu, Pindah Bu. Pak Ripae. Jadi Pak kemana Sekolah ini, Jo. Pak Ali? Sekolah Kayaknya tidur Jombang juga lah, di jauh. sekolah tuh. Curhat, Pak. Jadi kuncen ya Pak ya. Iya, jadi kuncen. 25 tahun. 25 tahun kurang lebih. Masya Ya, Allah. dari Sama Pak, 2003. Sama Sama ya, Pak, Bu ya? 24 tahun saya juga di Talok aja. Kok kayak Curhat ya. Rupiah. kok kayak umur Ya. saya sih Pak 25? Ini Ya, 52. udah. Terbalik Udah. kali. Baik, itu mungkin Bu perkenalan dari saya dan teman-teman yang lain. Selanjutnya dipersilahkan untuk memberikan sedikit bimbingan dan arahan kepada kita sekalian mengenai bagaimana kita triknya memahami SKI ini, Bu. Aduh, dari pretest saya Bu pusing, bener Bu. Karena kan sejarah ya. Sejarah kadang memang bukan bukan murid saja gitu, gurunya pribadi untuk masalah sejarah ini lumayan perlu pemahaman gitu. Ya. Iya, pretest aja saya dapat berapa itu tadi ya? 33 berapa ya? Sama. Aduh. Di sama baik sih. Ya. Jadi mohon arahan dan bimbingannya kepada Ibu eh, untuk memberikan ya sedikit trik agar kita bisa sedikit memahami, ya bukan sedikit sih, lebih lah, lebih memahami terkait dengan sejarah kebudayaan Islam ini. Waktu dan tempatnya dipersilahkan, Bu. Ya, terima kasih perkenalannya Bapak Ibu.
Karena Bapak Ibu sudah mengenalkan diri, saya juga akan mengenalkan diri supaya kita lebih erat lagi ya. Saya Iin Kandedes, kebetulan S1 saya memang di jurusan Sejarah Kebudayaan Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S2, S3 saya juga di Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta, Pendidikan Islam. Jadi saya biasanya mengampu mata kuliah SKI sama Sejarah Pendidikan Islam, sejarah Islam kontemporer, pokoknya yang berkaitan dengan sejarah biasanya dikasih ke saya karena di tarbiyah itu yang backgroundnya sejarah itu jarang, kalau yang backgroundnya tarbiyah banyak gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memberikan sedikit materi, saya minta maaf karena memang saya sedang pendidikan Lemhanas, baru selesai jam 15.15, jadi kita mulainya sore banget. Kita kontrak belajar dulu nih, kita mau seperti apa karena nanti pasti akan bentrok dengan maghrib, apakah kita sampai misalnya jam 6.15 atau misalnya mau dilanjutkan setelah maghrib, seperti apa ini kita kontraknya? Dilanjut Sampai aja, Bu. aja, Bu. Nanti habis Sampai mau Dilanjut maghrib aja. habis maghrib. maghrib dilanjut. Sampai jam 6.15 Eh, aja. Ibu mohon izin Ibu. Silakan Pak. Eh, Pak Ketua silakan. eh, sebenarnya kami juga sedikit terkendala waktu ya Bu, Iya. tentang pengisian RPL yang waktunya tinggal menghitung hari. Oh iya. Iya. Eh, kalau kalau bisa ya Bu ya, ini mohon izin saya daripada Nggak saya juga apa-apa. ke RPL-nya Mm-mm. ya, kita sampai maghrib cukup kali ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Nanti Nggak apa-apa. insya Allah nanti dilanjutnya lebih panjang lagi kalau misalkan sudah selesai semua Ya, RPL. sama Pak. Kebetulan saya juga deadline input nilai mahasiswa ini hari Iya. terakhir, kemudian nanti lanjut ngisi namanya BKD, beban kerja dosen. Iya. Berarti kita Resume. sampai jam 6 aja ya, jam 6 Iya. ya. Resume juga belum selesai nih Bu. Oke, pokoknya sip. Iya, Bu. Tadi Ya. mati lampu, Bu, di rumah saya. Hilang Ya. resume saya yang kedua itu tiba-tiba nggak bilang-bilang mati lampu, tiba-tiba mati aja itu. Iya. Ya, PLN salahin Bu Sri. Oke, karena kita Silakan, sampai Mama. jam 6, kita fokus dulu ya Bapak Ibu. Saya akan share screen, yang lain mohon supaya suaranya di mute, nanti setelah saya selesai baru kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sebelumnya saya mau share screen dulu karena tadi ada beberapa hal yang Bapak Ibu sampaikan terkait dengan memahami sejarah ya. Memang kalau mau memahami sejarah, waktu kita nggak cukup gitu ya, tapi paling nggak sepintas-sepintas lah gitu. Kalau kapan sebetulnya dikatakan sejarah kebudayaan Islam itu dimulai, maka bisa dikatakan sejak Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, maka dimulailah sejarah kebudayaan Islam itu. Nah, karena di masa Nabi Muhammad, di masa Khulafaur Rasyidin, pasti Bapak Ibu sudah familiar, maka saya akan menyampaikan sedikit-sedikit aja gitu karena waktu kita yang terbatas tentang sekilas tentang sejarah kebudayaan Islam ini di masa dinasti Umayyah. Kalau masih ada waktu sedikit nanti tentang Abbasiyah, tapi sekilas aja karena waktu kita terbatas ya. Jadi kalau pada masa Khulafaur Rasyidin, penunjukannya itu kan berdasarkan demokratis ya. Tapi sejak masa dinasti Umayyah dan nanti ke masa Abbasiyah itu bisa dikatakan monarki. Monarki itu turun-temurun gitu. Jadi kalau Khulafaur Rasyidin itu kan ditunjuk berdasarkan musyawarah mufakat. Nah, jadi ini pasti sudah pada tahu ya Bapak Ibu. Jadi sekilas-sekilas aja. Dinasti Umayyah itu kalau Bapak Ibu lihat di modul ada yang di Damaskus dan ada di Andalusia karena memang dia dua kali gitu ya. Pertama di Damaskus, kemudian ada masa Abbasiyah, setelah itu di Andalusia gitu. Nah, kemudian ini saya sepintas-sepintas aja nih. eh Pada masa dinasti Umayyah ini mereka ini fanatik terhadap bangsa Arab gitu. Jadi selain orang-orang yang asli Arab kan pada masa dinasti baik di masa Umayyah maupun Abbasiyah itu kan banyak terjadi perluasan wilayah ya, ekspansi. Bangsa-bangsanya itu berbeda-beda gitu. Nah, pada masa Umayyah mereka ini kekeh gitu bahwa orang-orang yang menjabat, pejabat-pejabat utama kekhalifahan itu adalah harus orang asli Arab.
Kemudian begitu juga yang menjadi tentara Islam itu biasanya adalah orang-orang Arab asli. Perkembangan peradabannya cukup banyak ya. Eh, Beberapa wilayah yang berhasil ditaklukkan diantaranya Spanyol, Afrika Utara, Jazirah Arab, dan seterusnya. Kemudian pada masa Umayyah ini banyak perkembangan terutama di bidang sosial budaya dan sedikit tentang ilmu pengetahuan. Kenapa saya bilang sedikit? Karena nanti yang paling banyak itu yang paling berkembang di masa Abbasiyah. Contoh beberapa kemajuan misalnya ada di bidang arsitektur, di bidang sastra, kemudian pengembangan bahasa Arab karena sudah banyak perluasan wilayah, tentu saja wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan itu juga harus mengetahui bahasa Arab supaya memudahkan. Kan misi utama ekspansi itu sebetulnya adalah misi dakwah Islam gitu. Jadi supaya Islam itu bisa berkembang, maka bahasa Arab itu perlu diajarkan gitu. Karena kan Al-Quran berbahasa Arab, hadis juga berbahasa Arab gitu. Jadi perlu dijadikan bahasa administrasi negara. Dan beberapa ilmu pengetahuan lain yang berkembang, ada ilmu fikih, nahwu, sampai kedokteran. Kemudian ada faktor kemunduran, diantaranya yang tadinya pemerintahan ada masa Khulafaur Rasyidin demokratis, dia menjadi monarki. Kemudian banyak konflik-konflik politik, kemudian ada beberapa pertentangan etnis, ada kekuasaan yang juga dimonopoli gitu kan. Kemudian para penguasa yang menyeleweng. Jadi biasanya di kekhalifahan ini, kalau Bapak Ibu telaah, itu rata-rata hampir sama. Gaya hidup mewah, kemudian eh, calon pengganti raja yang tidak cakap, gitu, kemewahan, berfoya-foya, dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu faktor juga, gitu. Ini yang Umayyah. Kemudian dilanjutkan ke Abbasiyah, karena tadi kita singkat-singkat aja ya. Nah, ini pada masa Abbasiyah. Ya, ini pada masa Abbasiyah. Jadi yang namanya monarki, Bapak Ibu, monarki itu kan turun-temurun ya, sistem kerajaan, kekhalifahan itu monarki. Kalau dia bukan anak raja, bukan anak khalifah, maka dia tidak bakalan jadi raja. Jadi bagaimana supaya menjadi raja? Biasanya ya itu ada peralihan kekuasaannya itu dengan pemberontakan, dengan contoh misalnya antara peralihan Muawiyah, dinasti Muawiyah dengan dinasti Abbasiyah ini juga ya ada pertempuran yang akhirnya dimenangkan oleh Abbasiyah. Akhirnya rezim berganti gitu. Kemudian saya pilih yang ininya aja. Nah, perkembangan peradabannya diantaranya di bidang ilmu pengetahuan. Pada masa Abbasiyah ini ilmu pengetahuan sangat berkembang ya Bapak Ibu, karena memang kekhalifahan Abbasiyah ini sangat mengapresiasi para ilmuwan, para ulama, para seniman, terus melakukan gerakan penterjemahan besar-besaran gitu ya. Kan mereka ini ketika melakukan ekspansi tidak hanya melakukan perluasan wilayah, tetapi juga ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di luar itu diserap ke dalam dunia Islam. Begitu juga ilmu-ilmu Islam itu disebarkan ke wilayah ekspansi yang baru. Contoh di salah satu referensi yang pernah saya baca, ketika misalnya ada seorang penterjemah gitu ya, atau seorang ilmuwan yang menerjemahkan. Kan kalau dulu kitab-kitabnya itu kan tebel-tebel ya Bapak Ibu, kitab-kitab kuning itu kan tebel-tebel. Itu ditimbang gitu. Misalnya satu buku ditimbang beratnya berapa gitu ya. Contoh misalnya yang dekat saya misalnya ada Al-Quran. Jadi ditimbang. Nah, misalnya tebalnya segini, ditimbang beratnya berapa? Beratnya misalnya ada 500 gram misalnya. Jadi nanti diganti dengan emas seharga 500 gram. Gitu. Sehingga pada masa Abbasiyah itu orang-orang berbondong-bondong untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Gitu. Kemudian seniman juga begitu. Semua berkembang pesat di masa pemerintahan Abbasiyah.
Nah, ini diantaranya misalnya ada juga lembaga-lembaga pendidikan Islam yang didirikan, ada Kutab, Al-Badi'ah, perpustakaan, kemudian dan lain-lain ya. Dalam bidang ekonomi juga dinasti Abbasiyah ini sangat berkembang. Ada beberapa mulai dikenal industri-industri, ada linen, ada sutra dan seterusnya. Kemudian dalam bidang politik, Abbasiyah ini wilayah kekuasaannya sangat luas ya. Sejak ada Afrika, Asia Kecil, Persia, bahkan sampai ke Spanyol. Spanyol ini kan masuk wilayah Eropa. Kemudian peradaban di bidang seni dan arsitektur, ilmu keagamaan, dan lain-lain. Nah, kembali ke masa kemundurannya itu rata-rata hampir sama ya. Jadi biasanya ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internalnya ada perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Kemudian karena wilayah kekuasaan yang sangat luas, biasanya wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan itu tidak bisa dikontrol dengan baik gitu ya. Apalagi kalau khalifahnya itu tidak cakap memimpin, maka yang ada di perbatasan-perbatasan wilayah jauh itu biasanya mendirikan satu dinasti-dinasti kecil yang mereka itu karena merasa tidak puas, kesejahteraannya tidak terjamin, pendidikannya tidak terjamin, akhirnya mereka melakukan pemberontakan-pemberontakan dan memerdekakan diri gitu. Lalu ada kemerosotan ekonomi dan banyak berkembang aliran-aliran serta fanatisme keagamaan. Nah, faktor eksternal, faktor dari luar saat dinasti Abbasiyah itu juga terjadi perang salib yang terjadinya itu beberapa periode gitu, beberapa kali. Kadang dimenangkan oleh pihak Islam, juga kadang dimenangkan oleh Nasrani, serta adanya serangan Mongolia. Itu secara singkat. Nanti setelah masa kalau mau diruntut sejarahnya, saya tutup dulu ini share screen-nya. Nah, jadi kalau mau dilihat pembabakan sejarahnya secara lengkap, itu setelah dinasti Abbasiyah nanti ada 3 kerajaan besar, ada Mughal di India, Safawi di Persia, kemudian ada juga Turki Utsmani, ya kan? Setelah Turki Utsmani, itu kan mereka 3 kerajaan besar itu hampir satu periode gitu. Nah, setelah itu ya udah ada apa Renaissance di Eropa, kemudian akhirnya ada beberapa peperangan dan sampai sekarang tidak ada lagi kekhalifahan Islam yang besar seperti itu. Itu sepintas karena Bapak Ibu pasti sudah memahami, saya hanya merefresh sedikit. Kemudian mungkin lebih enak di bagian apa yang Bapak Ibu kesulitan di dalam pengerjaan modul SKI. Biar kita fokus ke situ. Banyak Bu lembarannya Bu. Bacanya sampai pusing banyak bin-binnya. Saya waktu kuliah itu ada SKI di UMT Muhammadiyah ya Tangerang. Cuman dosennya jarang masuk Bu, seminggu sekali juga. Jadi saya nggak ngerti itu Bu. Saya ngajar 10 tahun di SDIT. Saya ngajarnya bahasa Arab SD sama PAI aja kelas 5 Bu. Oh Jadi ya. saya terus terang ya, saya cuman taunya itu kisah Nabi Muhammad ya. Insya Allah tahu karena ada nyanyiannya juga itu. Iya. Ya, ada caranya Bu Sri. Saya kebetulan beberapa kali, terutama pada masa pandemi COVID kemarin itu kan banyak melakukan perkuliahan via online dan saya rekam. Kalau Ibu mau misalnya tahu beberapa babak sejarah, silakan buka di YouTube saya, diklik, di subscribe supaya materi-materi sejarahnya bisa ya sambil masak, sambil dengerin gitu kan. Itu tips 1. Kalau modul, saya ke modul aja langsung ya Bu. Baik Ibu, Di makasih. modul contoh modul berapa? Kalau KB1 ini kan Hulafarosidin, KB2 itu tentang Ibu yang kesulitan di KB berapa baru ngerjain KB1 KB1 banyak banget Bu. KB1 Bu, kayaknya. kalau Ya. Forosidin. Baru 1 Bu. Ya, yang namanya resume itu bukan memindahkan ya Bapak Ibu. Kalau yang modulnya 1 KB ini berapa halaman nih? Sudah pernah ngelihat nggak berapa halaman? Ending Ada 30-an kalau nggak salah Bu. 30 halaman. 31 halaman Bu. Iya, 32. Cara cepatnya Bapak Ibu tinggal lihat pokok-pokok materi. Pokok-pokok materi namanya Hulafarosidin kan ada 4 gitu ya. Jadi yang Bapak Ibu kerjakan itu adalah 4
4. Jangan sampai misalnya karena keasikan nulis Khalifah Abu Bakar, 5 halaman cuma tentang Khalifah Abu Bakar. Itu bukan resume. Kalau saya yang penting ada 4 pokok materi ini, sesuai ini. Ini kelihatan kan? Ya. Ya, 4 Ya, Bu. materi. Kan sebetulnya yang namanya sejarah itu sama, Bapak Ibu, kan itu sudah terjadi. Hanya penulisnya aja yang berbeda. Dia melihat dari angle yang mana gitu kan, tapi peristiwa sejarahnya sama. Jadi sebetulnya Bapak Ibu tidak mesti harus dari modul ini gitu. Bisa saja dari sumber yang lain, misalnya dari buku yang lain lebih singkat gitu, silahkan aja. Nggak Oh. apa-apa. Ya. Heeh. Yang penting ya sesuai pokok-pokok materi. Nah, sampai sini paham ya? Iya, Bu. Contoh misalnya di modul, sebentar saya tutup dulu. Mana nutupnya ya? KB4 itu tentang yang empat itu ya, negara asing, Iya. Dunia. Perkembangan Islam sedunia, Bu. Ya, ini kan ada 4 ya. Ada di Ya. benua Afrika, di benua Amerika, di Eropa, di Australia. Singkat aja. Ya Ya. maksimal 4 halaman lah kalau saya mah ya. Kalau menurut saya, namanya juga resume kan. Boleh Resume itu boleh sedikit. dilihat, Bu, punya saya nggak apa-apa. Kebetulan saya udah selesai deh. Punya. Idih, mantap. Nyontek, nyontek. Oh, kalau nyontek nanti kena ini Bu, tingkat kemiripan. Plagiat. Ya. Iya, Bu, Ripa betul. Ibu. KB berapa Pak? Udah semua, Bu, alhamdulillah. Oh ini ya, ini belum saya nilai. Kalau udah dinilai Ya. dia ini seperti ini semua udah dicentang. KB4 ya. KB4 Pak. Ripa I. Itu Pak Ardi, Bu, Ripa I. yang ada. Oh, nomor Pak 8 Ripa ya. I. Nomor Ya. 2. Nah. Nah, ini lebih bagus nih ada peta konsep Ya. ya. Kalau Bapak Ibu pakai peta konsep, saya kasih nilai tambahan, apalagi kalau rapih gitu kayak gini. Tapi syaratnya yang penting tadi itu ada sesuai pokok-pokok materinya. Jadi pokok materinya kan ada di Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Terus kalau ditambah peta konsep seperti ini, atau misalnya di variasi gitu, ya insya Allah. Jadi nggak mesti banyak-banyak. Ini kayak gini, ini Bapak berapa halaman nih? Perkembangan Islam di Afrika. 2/3 ya, Bu? Cukup sebetulnya. Ya. Perkembangan Islam di Amerika. Nah, terus di blog seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi eh, apa namanya ada pembeda gitu loh antara ya ini di blog misalnya perkembangan Islam di Eropa dihitamkan di bold gitu kan. Ya. Supaya gampang nyarinya. Ada refleksinya juga ya Pak. Ya. Kalau kalau di resume nggak pakai refleksi juga nggak apa-apa. Ya. Oke, itu contoh. Jadi kalau ada rapi, ada bonusnya. Tapi kalau nggak sempat, nggak apa-apa. Yang penting ada pokok-pokoknya gitu ya. Kemudian, Ya. apalagi Bapak Ibu, karena saya kasih contoh yang analisa bahan ajar ya. Karena kita singkat-singkat yang sebelumnya. Analisa modul SKI itu ada 4. Ada 4 pilihan maksudnya. Terserah Ya. Bapak Ibu mau analisa bahan KB1 tentang Hulafarosidin atau yang KB2 tentang Umayyah ya. Atau KB3 tentang Ya. Islam Indonesia, KB4 yang 4 benua tadi. Nah, kalau Bapak Ibu memilih itu bahannya beda-beda ya. Kalau di KB1 dia misalnya bahannya ada video. Ini Ya. tentang Abu Bakar. Bapak Ibu sebutkan ya, disebutkan memilih bahan ajar yang dianalisa itu dari mana. Misalnya KB1 video. Videonya kan judulnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia cuma satu khalifah. Atau misalnya sumber ajarnya dari jurnal artikel. Bapak Ibu sebutkan judulnya apa ini misalnya Dinamika Sosial Politik dan Dakwah Islam ya, ditulis oleh Susmihara. Ini yang Bapak eh, tulis. Atau misalnya Bapak Ibu lebih tertarik dengan Islam apa nih yang KB3. Nah, KB3 eh, saya memberikan pilihan tambahan. Jadi selain bahan yang ada di sini, ini kan dia misalnya ada jurnal. Ada jurnal apa ini namanya? Silahkan kalau mau pakai jurnal ini. Misalnya judulnya, jadi disebutkan nama bahan yang Bapak analisa. Misalnya menelusuri jejak dan warisan Wali Songo. Eh,
Kemudian atau ya itu tadi pilihan alternatif dari saya em, yang ini tadi ini yang pilihan alternatif dari saya eh, video pembelajaran tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia boleh juga. Jadi perhatikan instruksinya, selalu perhatikan instruksinya. Instruksinya ada 3, maka jawabannya ada 3. Dan tips saya tidak hanya untuk modul SKI, untuk modul apapun juga dikasih bold gitu loh. Misalnya jawaban yang poin A apa gitu kan. 3 konsep beserta deskripsinya, minimal 3 konsep. Nah, dikasih apa ya supaya supaya si dosen itu begitu ngoreksi langsung kelihatan gitu. Oh ini 3 konsepnya, minimal 3, lebih boleh gitu. Kemudian nomor B, lakukan kontekstualisasi atas pemaparan materi dalam bahan ajar dengan realitas sosial. Ya, contoh misalnya Bapak Ibu tertarik nulis tadi ngambil bahan analisanya dari masa apa Hulaforosidin misalnya, yang bab 1, yang KB1. Nah, pada masa Hulaforosidin itu kalau dikaitkan dengan realitas sosial sekarang, contoh sekarang ini lagi apa nih yang lagi booming? Pilkada, Bu. Nah, Pilkada. pilkada, ya. Nah, kalau mau dikaitkan, apa kepemimpinan yang bisa kita kita teladani, yang kita harapkan supaya calon pemimpin di daerah kita kira-kira ya punya sifat kepemimpinan sebagai seperti Hulaforosidin walaupun nggak bisa 100% gitu. Teladan apa seperti itu ya. Nah, kemudian yang poin C, merefleksikan hasil kontekstualisasi materi bahan ajar dalam pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna itu apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu kah? Kalau nggak tahu, kita cari di ini. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa, Pak. Sekarang gampang. Yang bisa nyentuh, Bu. Hah? Yang bisa kita pahami. Nah, kita cari ya. Hasil analisis lah. Nah, apa yang dimaksud? Ini kelihatan nggak internet saya? Kelihatan, Bu. Dengan pembelajaran bermakna. Jadi, upayakan Bapak Ibu pahami dulu soalnya gitu. Kalau nggak tahu, tanya di Google atau tanya di AI. Ini AI ya, AI Copilot namanya. Nah, pembelajaran bermakna mengacu pada konsep bahwa pengetahuan yang dipelajari sepenuhnya dipahami oleh individu dan tahu bagaimana fakta spesifik berkaitan dengan fakta lainnya. Kemudian, dalam pembelajaran bermakna, siswa tidak hanya belajar untuk mengingat fakta atau informasi, tapi juga memahami konsep secara mendalam, membuat koneksi dengan pengetahuan, menerapkan pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata. Nah, jadi diterapkan dalam konteks kehidupan nyata. Contoh, misalnya tadi saya memaparkan tentang di Umayyah ya, Umayyah dan Abbasiyah, itu modul modul keberapa ya? Ada kan? Modul kedua ya? 2. Dua. Nah, di modul kedua itu kan ada faktor kemunduran ya. Tadi saya sebutkan faktor kemunduran pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah itu misalnya karena bergaya hidup mewah, karena tidak cakap Perebutan dalam kekuasaan. memimpin, perebutan kekuasaan, kemudian tidak apa namanya ketika masih menjadi pangeran tidak belajar kepemimpinan, tidak belajar dengan rajin. Nah, kemudian ini dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata sekarang. Kita contohkan misalnya ke siswa kita, kalau kita ngajar, eh ya itu contoh realnya di masa lampau gitu. Ketika eh, konteks kehidupan nyatanya, misalnya anak-anak sekarang ini kan rata-rata lebih mapan ya Pak. Maksudnya orang tuanya itu lebih mampu gitu kan. Jajannya banyak gitu kan, semua fasilitas ada gitu kan. Jadi walaupun mereka dipenuhi dengan fasilitas yang bagus, dengan berbagai kemudahan, mereka tidak boleh terlena gitu. Tapi mereka tetap harus belajar yang giat, belajar mandiri gitu supaya kehidupan ke depan mereka bisa lebih survive. Kira-kira begitu loh. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi dikaitkan antara bahan ajar yang Bapak Ibu analisa dengan contoh sekarang gitu. Bagaimana sebaiknya dengan sekarang. Oke, sampai situ paham. Terus apa lagi? Jadi pastikan Bapak Ibu memahami instruksinya. Kemudian yang lain kita kan belajar juga PBL ya. Analisa bahan ajar tadi sudah. Sekarang PBL.
PBL semua sudah saya buka ya Bapak Ibu. Yang analisa bahan ajar sudah saya kasih instruksinya. Yang PBL sudah saya kasih instruksinya supaya Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan waktu. Tadi kan Pak Adis bilang sedang apa? RPL apa tadi? RPL, tinggal Nah, sehari lagi Bu. Nah, silahkan kalau mau ngerjain RPL sekarang silahkan. Nanti besok apa kalau ada waktu mau dikerjakan sekaligus silahkan. Atau sebaliknya, terserah Bapak Ibu mau ngerjain jam berapa silahkan karena sudah saya buka semua. Gitu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Yang penting hari ketiga udah selesai semua ya Bapak Ibu ya. Iya. Kan kita Iya. cuma 3 hari, hari ketiga karena saya harus segera memberikan nilai dan jangan lupa tes akhir modulnya. Ya. Siap, Bu. Terima Sedikit kasih, Bu. Dan ya. nilainya juga, Bu. Jangan Yang bagus-bagus, Bu. Iya, tapi Bapak Ibu dikerjakannya jangan minimalis banget gitu. Iya, Bu. Enggak, Nah, Bu, yang Enggak, Bu. banyak. ini instruksi analisa materi PBL. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih mau menganalisa dari modul yang mana. Mungkin modul KB1, KB2, KB3, atau KB4. Silahkan. Saya kasih Ya. contoh aja langsung ya yang punya teman lain yang sudah dinilai. Saya kasih yang gede-gedenya mana nih? Oh, ini Nah, 85 tuh, Bu. 85, 86. Ridwan. Nah, jadi ada 3 kan. Saya udah kasih template-nya. Jadi ada 3 kolom Oke. identifikasi masalah. Jadi harus Ya. sama Pak, Bu. Kalau identifikasi masalahnya A, maka penyebab masalahnya juga harus berkaitan. Heeh. Solusinya juga. Contoh ini punya Pak Ridwan. Dia ngambil dari modul KB1 berarti nih ya, perkembangan kebudayaan pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi yang di Bapak Ibu tulis adalah pengalaman Bapak Ibu mengajar. Apa masalahnya? Identifikasi masalahnya apa? Misalnya ini identifikasinya rendahnya minat belajar dan seterusnya. Udah kepake. Sambil dibaca ya Bapak Ibu, saya seret mau minum dulu. Ya. Oke, jadi tadi identifikasi masalahnya sudah, rendahnya minat belajar, kurang menarik metode, kurang motivasi dan kreasi peserta didik. Kemudian penyebab masalahnya apa? Oh, ternyata penyebab masalahnya karena metode yang diajarkan guru itu nggak menarik, pengalaman peserta didik kurang. Kemudian solusi. Nah, untuk solusi itu kalau nggak pakai teori dari buku maksudnya. Nah, ini misalnya ini ditulis referensinya, ini dari Slameto, bagusnya ditulis ininya apa? Judul bukunya apa gitu kan, halaman berapa. Atau kalau nggak ketemu dari buku, silahkan boleh dari dalil Al-Quran atau dalil hadis gitu. Solusi terhadap yang jadi sebetulnya nggak sulit, kira-kira gitu. Kalau masalahnya ada 3, identifikasi masalahnya 3, solusinya juga ada 3. Oke, Bapak Ibu. Terus Oke, satu siap. lagi, plagiarisme tingkat kemiripan tidak boleh lebih dari 25%. Kalau ada yang 25% ke atas, tolong direvisi supaya nanti Bapak Ibu nggak kena remedial. Nih, ini ada tugas remedial. Daripada saya apa namanya ngasih Bapak Ibu tugas remedial, karena remedial ini otomatis Bapak Ibu, misalnya nilainya berapa, remedialnya beda-beda. Ada yang bikin soal HOTS, ada yang bikin apa gitu. Kemudian satu lagi, dikit lagi, supaya jelas. Oh, di dashboard. Di dashboard, pai berapa Bapak Ibu? 2K1, Bu. 2K1. PAI 2. Pai 2. PAI. Ini ya, pai 2K1. 2. Ya. Modulnya SKI. Saya ingin menunjukkan persentasenya supaya Bapak Ibu lebih ini lagi. Nah, ini pretestnya, ini bocoran. Nggak apa-apa ya, dibuka ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, ada yang besar sekali, ada yang kecil sekali. Kenapa nih? Waduh. Apa itu Malu pretest saya. ya?
Eh, Oh, coba nggak kelihatan. Bu Munira, kenapa nggak ini? Belum ngerjain atau gimana? Persen. Oh. Ya, jadi Boleh. Pandu, Bu. pretest ini untuk mengetahui Kenapa aku udah kemampuan awal Bapak Ibu tentang SKI ya. Tapi dia tidak masuk dalam persentase untuk penilaian akhir, ya kan? Jadi walaupun nilainya kecil-kecil, alhamdulillah nggak diakumulasi, masih aman. Nah, tapi nanti yang resume ini nilainya 25%. Jadi 4 resume tadi, KB 1, 2, 3, di total ini 25% untuk nilai akhir. Kemudian analisa bahan ajar itu 25%. Yang paling besar itu tugas PBL. Yang tabel 3 tadi, tolong Bapak Ibu lebih serius ngerjainnya karena 35%. Lalu tes akhir modul. Tes akhir modul ini by system Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah klik ngebuka tes, itu waktu berjalan. Jangan sampai Bapak Ibu sambil masak kah ibunya, atau misalnya bapaknya sambil ngerjain RPL. Jangan gitu. Harus fokus. Jadi ketika buka tes akhir modul, mantengin laptop. Jangan ada gangguan dari mana-mana. Karena waktunya berjalan dan dia otomatis. Nggak ada nggak bisa diulang. Saya juga nggak bisa buka sistemnya karena ini dari sistem di space ini gitu. Nah, kalau misalnya nilainya tidak sampai 70, nilai akhirnya tidak sampai 70, maka ada remedial. Tugas tambahannya juga by system. Makanya lebih baik saya kembalikan. Jadi kalau saya kembalikan, Bapak Ibu jangan berkecil hati. Justru itu supaya tidak ada tugas tambahan. Begitu ya, Bapak Ibu? Bisa dipahami? Ya. Sanggup. Oke. Alhamdulillah, Bu. Walaupun singkat, satset-satset ya. Mantap, Bu. Ada lagi atau Satset-satset ya, kita mantap tutup? ya. Sebenarnya semakin Banyak. termotivasi nih Bu untuk belajar. Iya. Berhubung waktunya sudah maghrib. Nggak apa-apa. Silahkan ditutup, tapi biar berkah kayaknya berdoa dulu. Saya kembalikan ke moderator. Paripai. Ya, silahkan Paripai. Siapa yang berdoa? Alhamdulillah, materi walaupun tadi kita tutup acara Zoom kali ini dengan membacakan doa. Pak Ahmad Sopyan, silahkan berdoa. Jangan ngilang kamu. Ahmad Sopyan, hilang. Aduh, Paripai sampai. Baik teman-teman, Bagi berkat. baik teman-teman, kita tutup Zoom ini dengan doa agar berkah ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Terima kasih.